Inilah alasan kenapa klub Eropa tak mau lagi tur pramusim ke Indonesia. Negara tetangga seperti Thailand. Lo tau gak, ada sekitar 60-an anak kecil yang dipisahkan dari orang tuanya dari tahun 1970. Mari kita boikot Taman Safari, bukan tanpa alasan. Ijazah ditahan, sholat Jumat didenda, sakit dipotong gaji. Ini bukan cerita dari penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Inilah alasan kenapa klub Eropa tak mau lagi tur pramusim ke Indonesia. Negara tetangga seperti Thailand, Malaysia atau Singapura selalu jadi kunjungan tim-tim Eropa untuk tur pramusim. Indonesia di tahun 2010-an juga pernah jadi tujuan beberapa tim Eropa untuk tur pramusim, macam Arsenal, Chelsea, Juventus dan AS Roma. Namun sekarang hal tersebut tak terjadi. Salah satu promotor yaitu Nansport pun menjelaskan alasan beberapa klub Eropa tak mau datang lagi ke Indonesia. Masalah utamanya adalah ketidakstabilan negara dan birokrasi. Nansport bilang bahwa kurangnya rasa keamanan di Indonesia dan birokrasi yang berbelit-belit membuat klub Eropa tak mau lagi tur pramusim di Indonesia. Iya bener sih, bener banget tuh. Sekarang itu bukan hanya sekarang, dari dulu memang, dari dulu. Apa ya, tim-tim luar negeri itu, tim-tim Eropa itu sulit banget untuk datang ke Indonesia sekarang. Kalau dulu masih ada lah gitu ya. Tapi sekarang ini lebih memilih Thailand, lebih memilih Malaysia sekarang. Kalau nggak salah dekat-dekat ini, sebentar lagi lah di Malaysia itu akan ada perlawanan MU dengan Asian All Star. Kalau nggak salah ini ya, All Star. Kalau nggak salah. Sebentar lagi. Silahkan tulis di kolom komentar bagi kalian yang tahu MU melawan Asian All Star. Biasanya kan apa ya, adalah tim-tim Eropa yang datang ke Indonesia gitu. Sekarang udah nggak ada itu. Dulu ada. Sekarang lebih milih Malaysia. Ya mereka kan mikirnya itu dari segi keamanan. Indonesia tuh sekarang udah terkenal, apalagi setelah tragedi Kanjuruhan dan lain-lain lah gitu ya. Ada banyak kejadian, bahkan baru-baru ini tuh banyak banget kejadian-kejadian ya seperti ini. Ya mereka juga berpikir tentang keamanan gitu ya kan, bukan hanya bermain tapi mereka juga berpikir tentang keamanan. Kalau di Malaysia udah pasti aman gitu. Di Thailand gitu ya, biasanya tuh tim-tim luar tuh sekarang milihnya itu Thailand, Malaysia. Gimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Lo tau gak, ada sekitar 60-an anak kecil yang dipisahkan dari orang tuanya dari tahun 1970-an dan dipaksa buat main sirkus di Indonesia. Dan kalau ini emang terbukti, ini bakal jadi salah satu kasus perbudakan manusia ilegal yang pernah ada di Indonesia. Jadi guys, ada grup sirkus namanya Oriental Circus Indonesia atau disingkat OCI. Dan OCI ini adalah bagian dari Taman Safari Indonesia walaupun beda entitas perusahaan. Nah ternyata ada sejumlah mantan pemain sirkus OCI yang lapor kalau mereka adalah korban kekerasan sama eksploitasi. Jadi mereka udah dipisahkan sama orang tuanya dari kecil, gak tahu identitas dirinya siapa, dipaksa latihan sirkus tiap hari tanpa digaji, bahkan ada yang disuruh makan kotoran, dipasung, disetrum, pokoknya bener-bener kayak perbudakan manusia. Dan menurut pengakuan, para korban pernah laporin hal ini ke Komnas HAM di tahun 1997, dan pada saat itu OCI udah dinyatakan bersalah. Tapi anehnya nggak ada tindak lebih lanjut dan tiba-tiba kasusnya hilang gitu aja. Nah, di tahun 2025 ini para perwakilan korban lapor lagi dan berhasil ketemu sama Wakil Menteri HAM yaitu Pak Mugianto.
dan kasusnya sekarang viral lagi. Tapi menariknya, di lain sisi pihak Koci ini bilang kalau semua itu cuma fitnah dan ada provokatornya. Pihak Koci bilang kalau para dalang di balik provokasi ini sebenarnya minta sesuatu ke mereka. Jadi pertanyaan besarnya, apakah ini emang tindak perbudakan manusia atau ini semua cuma drama bisnis yang ujung-ujungnya duit? Dan kalau kalian baca sejarah pendiri Taman Safari Indonesia, sebenarnya mereka semua itu adalah akrobatik atau pemain sirkus, bukan pebisnis. Apakah ini semua ada hubungannya? Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Oke, kalau dari 1997 mereka sudah melaporkan ke Komnas HAM, itu artinya kasus ini udah lama sebenarnya ya. Perbudakan, apa cara perbudakan ini udah lama sebenarnya. Kok gimana ya? Kok nggak diurusi sama negara? Ini loh. Biasanya tuh gini, kalau udah berurusan dengan orang-orang yang lebih kaya dengan kita dan kita nih orang kecil, wah, di Konoha ini susah banget kayaknya. Susah banget, bener. Kenapa gue bilang susah? Karena mereka itu menang uang. Kita harus sadar ya, kita harus sadar. Dan kita harus sadar diri gitu, bahwa hukum kita itu masih bisa dibeli. Itulah kita, itulah di negara kita ini. Aduh, gue nggak tahu lah. Jadi kalau ada orang bilang yang tumpul ke atas, tajam ke bawah, hukum kita itu seperti itu. Ya memang seperti itu. Gak usah mengelak dari itu semuanya. Ketika berurusan dengan rakyat kecil, maka hukum kita itu sangat tajam banget gitu. Bahkan waduh, lebih tajam dari silet gitu. Tapi kalau sudah berurusan dengan orang yang punya uang, orang yang punya jabatan, aduh. Bukan hanya tumpul. Bukan hanya tumpul guys. Ya mudah-mudahan di era Pak Prabowo ini bisa mengubah semuanya itu. Mudah-mudahan nggak omong-omong doang gitu ya, nggak omong-omong doang gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya. Tapi kok aku pesimis ya. Soalnya banyak kejadian udah sekarang. Tapi ya masih berharap, soalnya Pak Prabowo masih baru, dibilang baru-baru lah gitu ya jadi presiden. Mudah-mudahan di eranya ini bisa membenahi keadaan di Indonesia ini. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Mari kita boikot Taman Safari. Bukan tanpa alasan, bukan sekedar emosi. Ini tentang luka yang dibungkam bertahun-tahun. Tentang anak-anak yang tak pernah diberi hak jadi manusia. Di balik megahnya pertunjukan Oriental Sirkus Indonesia, ada derita yang tak terlihat penonton. Anak-anak yang dijadikan budak sejak kecil, tanpa digaji, tanpa kasih, hanya rantai dan kekerasan. Disentrum jika lelah, dipaksa makan kotoran gajah, dirantai hingga 2 bulan lamanya. Tak diberi hak tahu siapa orang tua mereka. Bahkan tak tahu kapan mereka lahir. Hidup mereka hanya di balik lingkaran sirkus. Tak boleh kenal dunia luar, tak boleh tumbuh seperti anak-anak biasa. Beberapa mencoba kabur, tapi ada yang tertangkap dan dipaksa kembali. Cuma satu nama yang disebut-sebut dalam kekerasan ini, yaitu Frans Manansang, pendiri Taman Safari. Jika benar semua ini, masihkah kita diam dan membiarkan ini terus terjadi? Mari kita boikot Taman Safari sampai ada keadilan, sampai suara mereka benar-benar didengar. Ini mau bersaing dengan Malaysia? Ya jauh bos, jauh. Kalau cara pemerintah terus-terusan seperti ini, ya jangan salahkan rakyatnya kalau sampai berani mengatakan bahwa hidup kita ini seakan tidak punya negara, seakan tidak punya pemerintah. Ya jangan salahkan dong. Ini kebiasaannya dari pemerintah kita. Ketika rakyat marah dengan apa yang diperbuat oleh pemerintah kita, seakan-akan rakyat kecil dipersalahkan gitu. Tapi ketika mereka yang membuat kesalahan, seakan-akan mereka ini membiarkan saja, dan seakan-akan mereka ini nggak melihat dengan kesalahan sendiri gitu. Ini astagfirullahaladzim. Kalau seperti ini udah kejadiannya udah lama. Jadi kejadian-kejadian perkara-perkara yang udah lama itu banyak banget di Indonesia ini. Entah dari apanya yang kurang betul, yang kurang baik ini. Karena udah berganti berapa presiden, itu masih aja seperti ini. Ini ada apa sebenarnya dengan negara kita ini? Apa iya nggak bisa diperbaiki? Apa iya gitu ya? Apa iya memang nggak bisa diperbaiki? Makanya gue heran ketika ada orang yang bilang bahwa Indonesia ini baik-baik saja, gue heran. Itu matanya tuh diletak di mana gitu? Gue heran dari situ. Diletak di mana? Pikirannya itu letak di mana? Matanya itu letak mana?
Gitu ya. Astagfirullahaladzim. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Ijazah ditahan, sholat Jumat didenda, sakit dipotong gaji. Ini bukan cerita dari penjara, Apalagi tapi dari sebuah perusahaan bernama UD Sentosa Sel di Surabaya, milik Jan Huadiana, teman-teman. Ya, di tempat ini karyawan yang melakukan sholat Jumat dikasih batas waktu maksimal 20 menit. Kalau lewat, didenda mulai dari 20.000 sampai 30.000 rupiah, tergantung berapa menit kena dendanya, teman-teman. Nah, balik lagi ke tempat kerja. Ironisnya, kalau sakit pun, meski bawa surat dokter nih, tetap denda 70.000. Alasannya surat dokter nggak berlaku di sini. Kasus ini viral setelah seorang mantan karyawan melaporkan bahwa ijazahnya ditahan perusahaan meski udah mengundurkan diri. Jadi masih ditahan aja. Laporannya diterima Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, yang langsung melakukan sidak langsung ke gudang itu, teman-teman. Tapi pas datang dengan itikat baik, Pak Armuji justru malah nggak dibukain pintu, dituduh penipu dan bahkan dilaporkan balik oleh perusahaan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik alias UITE. Laporan itu memang akhirnya dicabut. Tapi kebusukan sistem ini keburu terungkap. Nah, yang makin viral lagi ternyata nggak cuma satu orang. Total ada 31 karyawan yang ngaku mengalami hal yang sama. Ijazah mereka ditahan, hak mereka dilanggar. Kabar terbaru kasus ini sampai ke polisi dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan pun sampai turun tangan. Kenapa? Karena ternyata perusahaan ini nggak berbadan hukum resmi, teman-teman. Semua aturan internalnya dari denda sholat Jumat, potongan gaji, sampai penahanan dokumen pribadi itu nggak ada yang tertulis dan sah menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Semua itu ilegal. Semua ini pelanggaran serius terhadap hak kerja, terutama kita para pekerja, teman-teman. Tempat kerja semacam ini bukan hanya melanggar hukum, Pak, tapi juga melanggar rasa kemanusiaan. Pekerja bukan budak, ibadah bukan kesalahan, sakit bukan pelanggaran, dan ijazah bukan milik perusahaan. Pertanyaannya, jika hukum di negeri ini masih berlaku, maka yang semacam ini harus dihentikan secara rata, karena kerja keras seharusnya dihargai, bukan diberi hukuman. Ada orang Surabaya asli yang mengaku katanya dia orang Surabaya asli ya, dan tinggal di Surabaya. Tapi gue lihat di konten-kontennya nggak ada memprotes tentang kejadian ini gitu. Beliau ini rasanya nggak ada bersuara tentang itu, malah sibuk cari kesalahan negara orang. Kan lucu ya, lucu gitu ya. Iya, lucu kan? Kebusukan di tempat sendiri itu nggak tahu dia, tapi kebusukan di negara orang dia cari dengan detail, meskipun data yang dia pakai itu kebanyakan nggak ada yang betul gitu. Ini malah sibuk cari kesalahan negara orang. Kok aneh gitu? Katanya warga negara yang baik, mengakunya warga negara yang baik. Ayo dong, ayo dong, ubah dong, jangan gitu. Jangan biarkan di tempat kita tuh ada hal-hal yang seperti ini gitu. Apa iya kita tega walaupun Anda ya punya uang untuk makan sehari-harinya nggak bingung, tetapi mereka saudara-saudara kita ini, coba bayangkan di Malaysia itu, selama aku di Malaysia aku ikut bos Cina, bos Melayu, bos India, nggak pernah dilarang untuk sholat Jumat. Ini saya pribadi, ini pengalaman saya pribadi ya. Nggak pernah dilarang sholat Jumat. Bahkan gue ketika bekerja dengan orang Melayu, beliau ini orang Kelantan. Bahkan kalau gue nggak sembahyang Jumat, itu marah beliau. Marah dia. Bener. Orangnya masih hidup sampai sekarang. Abang Sahrul. Dia tuh kalau saya nggak sholat Jumat, hari Jumat gitu, wah marah dia. Betul, marah. Harus sholat. Jadi pekerjanya semuanya tuh harus sholat Jumat. Bener. Kalau jauh dari masjid pasti dia dihantar pergi masjid. Gue ikut Cina pernah, tapi nggak pernah ada larangan untuk sholat Jumat. Bahkan bos saya yang Cina ini pergi sholat Jumat, dia macam tuh. Ikut India pernah. Tapi nggak pernah ada. Kok bisa gitu? Ini satu yang katanya satu bangsa, satu bahasa, satu Indonesia. Kok bisa tega gitu ya? Meskipun gue nggak tahu agamanya si pemilik perusahaan ini apa, gue nggak tahu. Tapi apapun agamanya, apakah melarang hak orang untuk beribadah itu gimana gitu?
hatinya tuh di mana, pikirannya tuh di mana gitu. Dan waduh, gua salut sama pemerintah kota Surabaya yang sekarang ini. Gua salut. Ini betul-betul bekerja ini. Karena di eranya beliau lah kasus ini terbongkar gitu. Gua salut. Gua dukung pemerintahan yang seperti ini. Gua masih berharap di pemerintahan kota yang lain, di pemerintahan provinsi yang lain, di pemerintahan kabupaten yang lain ada orang seperti Pak Armuji ini. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.